Salam sejahtera bagi kita semua, Yahoo. Maka sebagai penyaji pertama, topik yang akan saya paparkan yaitu definisi motivasi dalam kepemimpinan dan konsep motivasi. Baik, topik pertama yaitu definisi motivasi dalam kepemimpinan. Maka sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa apa yang dimaksud dengan motivasi. Secara umum, motivasi diartikan sebagai alat atau cara untuk membangkitkan minat atau keinginan untuk berbuat sesuatu yang dianggap memberikan manfaat bagi seseorang maupun orang lain. Motivasi juga dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Nah, ini bisa dilihat nanti di makalah yang telah kami bagikan melalui grup. Nah, secara singkatnya, motivasi ini diartikan sebagai alasan-alasan mengapa seseorang mencurahkan tenaga ataupun ingin melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut R.A. Supriyono dalam buku Syamsu Novianti tahun 2017 halaman 84 mengatakan bahwa motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Jadi motivasi dengan motif ini sedikit memiliki makna yang berbeda. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, diantaranya stimuli kekuatan dan aspek intrinsik, ya, stimuli kekuatan dan aspek intrinsik yang mana nantinya akan kami paparkan lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa stimuli eksternal ataupun ekstrinsik dapat mempengaruhi motivasi. Hanya saja, motivasi adalah cerminan dari reaksi seseorang terhadap suatu stimuli. Baik, berikut, menurut Nutin, ini dalam buku Abdul Rahman tahun 2017 halaman 43 mendefinisikan motivasi sebagai suatu potensi untuk mengarahkan tingkah laku yang dibangun atas sistem yang mengontrol emosi dan potensi ini mungkin diwujudkan dalam bentuk kognisi, emosi atau tingkah laku. Jadi teman-teman, motivasi dapat disimpulkan sebagai observasi tingkah laku apabila seseorang mempunyai motivasi positif, yaitu menghasilkan minat, mempunyai perhatian dan ingin berpartisipasi, bekerja, serta memberikan waktu yang banyak kepada usaha tersebut dan berusaha terus bekerja sampai tugasnya terselesaikan. Itu motivasi. Nah, yang menjadi hubungannya dengan motivasi dalam kepemimpinan yaitu seorang pemimpin dituntut untuk mampu memotivasi anggotanya ataupun juga dituntut untuk mampu memotivasi diri sendiri. Nah, dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpinnya agar dapat melakukan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya seorang pemimpin, dia harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk mampu bekerja sesuai dengan tujuan yang telah mereka rumuskan atau telah mereka tetapkan sebelumnya. Sedangkan kaitannya juga dengan kepemimpinan adalah mengandung pengertian motivasi dan perilaku kepemimpinan yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan gairah dan kinerja dalam organisasi. Antara lain, memberikan contoh dan keteladanan yang baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari. Maka itu hubungannya dengan kepemimpin. Seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh dan keteladanan kepada orang lain ataupun kepada bawahannya ataupun kepada anggota-anggotanya. Karena
anggota atau bawahan akan lebih mudah memahami dengan melihat contoh ataupun dengan meneladani perilaku ataupun tingkah laku pemimpinnya daripada mengikuti arahan, hanya sekadar mengikuti arahan ataupun petunjuk yang diberikan. Jadi teman-teman, motivasi dalam kepemimpinan ini dapat disimpulkan bahwa suatu proses bagaimana seorang pemimpin dalam organisasi mampu mempengaruhi anggota ataupun bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan suatu perkumpulan yang telah dibentuk sebelumnya, ataupun dalam suatu instansi yang mana memiliki seorang pimpinan, maka pimpinan harus mampu mempengaruhi anggota-anggotanya. Kalau dalam dunia pendidikan misalnya seorang kepala sekolah, maka dia harus mampu mempengaruhi para bawahan-bawahannya seperti guru-guru, staf di bidang misalnya tenaga KTU ataupun di bidang perpustakaan. Dia harus mampu mempengaruhi agar mereka mampu bekerja sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan ataupun telah ditetapkan sebelumnya, sehingga apa yang menjadi proses kegiatan yang akan mereka laksanakan berdasarkan langkah-langkah tujuan yang telah mereka rumuskan, maka akan mudah untuk dicapai. Berdasarkan sumbernya, motivasi ada dua. Pertama, motivasi intrinsik, dan kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang sumbernya dari dalam diri seseorang yang bersangkutan, ataupun timbul karena keinginan diri sendiri, atau karena hobi, ataupun karena kesadaran diri seseorang bahwa dia masih memiliki kekurangan ataupun kelemahan ataupun keterbatasan. Jadi contoh dari motivasi intrinsik ini misalnya seseorang yang ingin belajar untuk meningkatkan prestasinya, ataupun seseorang yang ingin bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya ataupun untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Jadi itu merupakan motivasi dalam diri yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini sudah dijelaskan bahwa motivasi yang apabila sumbernya datang dari lingkungan ataupun dari luar diri seseorang yang bersangkutan. Misalnya seseorang yang mau belajar karena merupakan suatu kewajiban, ataupun seseorang yang mau belajar karena tuntutan dari gurunya, ataupun seseorang yang mau mengerjakan tugas, yang mau membaca, yang mau mengerjakan tugas karena tuntutan dari gurunya, ataupun seseorang misalnya dalam dunia pekerjaan, misalnya seseorang yang mau bekerja lembur siang sampai malam, ya, karena supaya mendapat penghargaan dari pimpinan ataupun dari instansi ataupun atasannya di mana dia bekerja. Nah, itu merupakan motivasi dalam kepemimpinan, dan masih banyak lagi sumber-sumbernya kalau kita mencari materinya di buku-buku yang lain ataupun kita searching di Google. Dan yang kami sampaikan ini ringkas saja, intinya saja. Berikut konsep motivasi. Nah, konsep motivasi yang kami dapatkan ini bersumber dari bukunya buku Samsu dan Novianti pada tahun 2017 halaman 84 dengan judul buku yaitu Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Nah, di sana dia menuliskan konsep motivasi itu berdasarkan kajian kepustakaan mengenai efisiensi internal menurut Franz pada tahun 1988 menemukan bahwa beberapa unsur dari efisiensi X seperti yang disebutkan di bawah ini. Ini efisiensi X ini lebih
ke perusahaan ataupun ke suatu pabrik ya. Ini efisiensi X ini kalau kita searching nanti ataupun teman-teman cari nanti, ini ada ditemukan sebelumnya pada tahun 1978 ada penemunya. Nah, yang pertama kajian produktivitas. Nah, kajian produktivitas ini misalnya dalam satu perusahaan ya. Kajian produktivitas ini itu menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam organisasi fisik dari proses produktivitas suatu perusahaan ataupun suatu pabrik akan menimbulkan kenaikan produktivitas kerja yang relatif besar dan pengurangan biaya satuan yang keluar. Nah, artinya dari hasil organisasinya itu proses yang menunjukkan perubahan dari yang sederhana menjadi meningkat ataupun menjadi lebih besar, tetapi dengan satuan pengeluaran mereka semakin menipis. Itu. Berikut alokasi waktu seperti harus kerja, kondisi pabrik, menyangkut cahaya dan lampu dan suhu, jam kerja, metode pembayaran gaji, penyederhanaan kerja. Itu konsep motivasi. Berikutnya yang terakhir itu faktor pendekatan manajemen, itu sebagai faktor organisasi yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pekerja. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan melalui ruang diskusi, karena yang kami paparkan dalam video ini topik-topiknya saja. Dan bisa juga teman-teman cari sumber lain, baik itu melalui internet ataupun buku-buku lain. Baik, demikian saja yang dapat saya paparkan. Maka akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih.